Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih bisa hadir untuk membacakan ataupun memaparkan materi yang telah diberikan oleh dosen kita berupa tugas pembuatan PPT. Dan di sini judul presentasi pada kali ini yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan. Untuk itu saya izin mohon memaparkan terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama, pengenalan tentang pentingnya integrasi iman, agama, Islam, dan konsep ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan upaya untuk memadukan keyakinan, praktik keagamaan, dan kesempurnaan akhlak untuk mencapai harmoni dan keselarasan. Berikutnya, definisi iman, Islam, dan ihsan. Iman sendiri adalah keyakinan kuat terhadap ajaran agama dan kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketiga, ihsan. Ihsan adalah kesempurnaan dalam bentuk beribadah yang melakukan segala sesuatu dengan rasa ikhlas dan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke slide berikutnya, pentingnya integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan spiritual membantu menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan urusan dunia. Contoh pengaruh positif yaitu memberikan panduan dalam menghadapi tantangan sehari-hari secara positif. Kedua, peningkatan moral yaitu mendorong perilaku etis dan moral dalam interaksi sehari-hari. Slide berikutnya, prinsip-prinsip integrasi iman, Islam, dan ihsan. 1. Keterpaduan iman dan ketaatan. Integrasi iman dan Islam haruslah tercantum dalam ketaatan terhadap ajaran agama. Kedua, keseimbangan spiritual dan sosial. Mencapai integritas ihsan memerlukan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial. Ketiga, konsistensi dalam pembuatan dalam perbuatan dan niat. Secara konsisten dalam perbuatan dan niat sehari-hari. Slide berikutnya, contoh-contoh integritas Islam iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan nyata. Di dalam kehidupan sehari-hari, integritas iman, Islam, dan ihsan tercermin dalam perilaku. Contoh, seorang pekerja yang rajin, jujur, dan rendah hati menunjukkan integritas nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Slide berikutnya, manfaat integrasi iman, Islam, dan ihsan bagi individu dan masyarakat. Yang pertama, ada kesejahteraan, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Kedua, ada persatuan, yaitu mempererat persatuan. Ketiga, etika, yaitu meningkatkan etika dan moralitas. Keempat, ada ketahanan, yaitu membangun ketahanan mental dan spiritual.
Slide berikutnya, tantangan dalam mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan. 1. Ketidaksamaan gender. Perspesifikasi yang berbeda terhadap peran gender dalam Islam. Yang kedua, modernisasi dan globalisasi. Tantangan adopsi nilai-nilai barat dan kesesuaian dan ajaran ulama. Ketiga, ada teknologi dan media sosial. Pengaruhnya terhadap praktik keagamaan dan pembangunan iman. Saya ulangi, dan pengembangan iman. Slide berikutnya, strategi untuk mencapai integritas iman, Islam, dan ihsan yang seimbang. 1. Memperoleh iman. Di sini studi agama secara teratur dan refleksi spiritual harian. Kedua, mematuhi praktik Islam, melakukan sholat 5 waktu dan ketaatan terhadap ajaran agama. Ketiga, menerapkan sikap ihsan yang mana menjadi teladan dalam perilaku berbelas kasih dan kebaikan. Slide berikutnya, studi kasus tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam iman, seorang pria muslim dengan berdoa menjelang sholat menunjukkan integritas iman dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keseimbangan dalam Islam. Sebuah masjid di Indonesia yang menjadi pusat aktivitas keimanan, masyarakat menunjukkan integritas dalam praktik keagamaan. Ketiga, kebersamaan dalam ihsan. Komunitas muslim lokal yang aktif dalam kegiatan sosial memberikan contoh integrasi ihsan dalam lingkungan mereka. Berikutnya di sini saya ada uraian tentang materi di atas, yaitu kesimpulan dan pesan penting. Integrasi iman, Islam, dan ihsan adalah fondasi bagi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan. Ketika hati, pikiran, dan perbuatan kerjasama, individu dapat mencapai makna hidupnya sejati, mempraktikkan nilai-nilai membawa kedamaian, toleransi, dan empati dalam hubungan antar manusia, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Untuk itu cukup singkat penjelasan dari saya. Saya izin terlebih dahulu dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pemaparan saya sedikit agak keliru ataupun tidak sesuai apa yang ada di slide. Untuk itu kepada Bapak dosen saya mohon maaf, kepada teman-teman yang saya cintai saya pun juga minta maaf. Bila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar yang tertera di atas. Untuk itu saya Farzal Muzakin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Hotanyani atulis. Diklum komentar. Yagir. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما